Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Kita akan memasuki materi pertama di semester 2. Jadi kalian bab yang pertama itu tentang fungsi komposisi dan inverse. Tetapi sebelum memasuki materi utamanya tentang fungsi komposisi dan inverse, kalian harus mengulang lagi materi operasi aljabar pada fungsi. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang penjumlahan, perkalian, dan pembagian, pengurangan juga. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dengan pengurangan dulu. Pertemuan selanjutnya akan memasuki perkalian dengan pembagian. Selain operasi fungsi, nanti materi prasyarat dari fungsi komposisi dan inverse juga ada nilai fungsi. Nah, langsung saja. Yang pertama tentang penjumlahan fungsi f dan g. Nah, sebenarnya ini tidak melulu tentang dua fungsi. Jadi bisa aja kalau mau nanti soalnya bertambah jadi fungsi yang lebih dari 2, dan 3, dan 4, terserah aja. Nah, ini ada di buku LKS kalian. Kalau udah beli ya di koperasi ada. Itu ada di halaman 13. Nah, cuman di halaman 13 itu cuman ada satu contoh. Nanti saya akan menambahkan beberapa contohnya supaya lebih jelas. Nah, penjumlahan fungsi. Jika diketahui suatu fungsi f dan fungsi g, operasi penjumlahan kedua fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. F tambah gx sama dengan fx tambah gx. Di mana domainnya itu dari dua fungsi tadi. Kalau disuruh menentukan domainnya cuman jarang karena kita fokusnya ke operasinya aja. Irisan dari domain f dan domain g. Nah, di sini karena penjumlahan ini sama seperti di bilangan biasalah di SD, penjumlahan bersifat komutatif sehingga f tambah g x sama dengan g tambah fx. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan penjumlahan, pertanyaannya tuh ada dua, fx tambah gx, kemudian gx tambah fx, itu hasilnya akan sama aja. Kalau ada terjadi perbedaan berarti kalian ada salah hitung. Kita masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini contoh soalnya adalah diketahui fx sama dengan x tambah 5 dan gx sama dengan 5x kurang 3. Tentukan f tambah gx. Nah, kita jawab langsung saja. F tambah gx itu sama aja dengan fx tambah gx. Nah, di sini fx-nya adalah x tambah 5 ditambah gx-nya adalah 5x kurang 3. Jadi pertama-tama kita lepas dulu kurungnya. Jadi kita tulis x tambah 5 ditambah 5x kurang 3. Karena penjumlahan dia tidak ada terjadi perubahan. Kemudian kita kumpulkan yang sama variabelnya. X tambah 5x. Kemudian yang tidak ada variabel yaitu 5 dan 3. Berarti 5 kurang 3. Nah, kemudian kita jumlahkan x tambah 5x adalah 6x, 5 kurang 3 adalah 2. Nah, ini contoh yang pertama, misalnya keduanya linear. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah disuruh menentukan g tambah fx ketika fx-nya sama dengan x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 7, gx-nya adalah 6x tambah 2. Kita jawab, kita sama aja kayak tadi, g tambah fx sama dengan gx tambah fx. Gx-nya adalah 6x tambah 2, fx-nya adalah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 7. Kemudian kita lepaskan dulu tanda kurungnya, jadinya 6x tambah 2, x pangkat 2 kurang 3x kurang 7. Kemudian kita kumpulkan. Usahakan kalian menulisnya yang ada kuadrat-kuadratnya itu atau yang pangkatnya besar itu di depan. Jadi x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 3x ditambah 2 dikurang 7, disusun ya teman-teman. Nah, jadinya di sini x pangkat 2-nya tidak ada teman, makanya tetap x pangkat 2. Kemudian 6x dikurang 3x jadinya 3x.
2 dikurang 7 adalah negatif 5. Jadi hasilnya X pangkat 2 ditambah 3X ditambah dikurang 5. Begitu. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah menentukan penjumlahan juga masih, yaitu salah satunya rasional. Nah, ini memerlukan ingatan tentang pecahan. Fx-nya adalah 3x kurang 1 per 2x tambah 5. Gx-nya adalah 7x dikurang 4. Tentukan f tambah gx. Nah, jadi sama aja dulu kalau yang pertamanya ya. F tambah gx sama dengan fx tambah gx. Kemudian fx-nya tadi adalah yang pecahan, ya kan? Nah, yang pecahan ini kalian tulis nih, 3x kurang 1, nih 3x kurang 1 ditambah 7x kurang 4. Nah, kemudian karena dia pecahan, supaya nggak bingung, maka kita bikin kanan kirinya pecahan. Jadinya 3x kurang 1 per 2x tambah 5 ditambah 7x dikurang 4 per 1. Kemudian karena ingin kita samakan penyebutnya, maka yang di kanan, yang 7x kurang 4 itu kita kalikan dengan 2x tambah 5. Nah, jadinya 3x kurang 1 tetap, ditambah 7x kurang 4 dikali 2x tambah 5. Ini sama kayak di penjumlahan kelas 3 SD per 2x tambah 5. Nah, kemudian yang di atasnya ini, yang bagian sini kita kali pelangi ke dalam gitu. Nah, jadinya 3x kurang 1-nya tetap, kemudian 7x dikali 2x, 14x pangkat 2, kemudian 7x dikali 5, 35x, negatif 4 dikali 2x, negatif 8x, negatif 4 ditambah 5, negatif 20. Yang di bawahnya tetap per 2x tambah 5. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan cara mengumpulkan yang jenisnya sama juga, sama kayak tadi. Jadinya 14x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 35x dikurang 8x dikurang 1 dikurang 20. Jadi dibaginya, dikelompokkan per jenis-jenis. Nah, pernya tetap sama, per 2x tambah 5. Jadinya 14x pangkat 2. Nah, ini 3x tambah 35, 38 kan. 38x dikurang 8 jadinya 30x. Kemudian negatif 1 dikurang 20, punya hutang 1, hutang lagi 1, jadinya negatif 21. Nah, kemudian kita masuk ke pengurangan. Pengurangan itu jika ada fungsi f dan fungsi g, operasi pengurangan kedua fungsi tersebut dinyatakan dengan f dikurang gx sama dengan fx dikurang gx. Nah, dengan domainnya sama kayak tadi, sama aja domainnya tuh penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pokoknya diiriskan, dicari yang sama dari domain keduanya. Kemudian karena pengurangan, maka dia tidak bersifat komutatif, sehingga f dikurang gx itu tidak sama dengan g dikurang fx, tidak seperti penjumlahan tadi. Jadi jangan bingung jika ada pertanyaan f dikurang gx itu berbeda dengan hasilnya yang g dikurang fx. Nah, kalau hasilnya sama, itu bisa saja kebetulan. Atau jarang sih ada yang sama ya. Kecuali 2 kurang 2, 2 gitu. Nah, jadinya gx-nya, contohnya fx-nya adalah x kurang 6, gx-nya adalah 5x kurang 3. Pertanyaannya adalah g dikurang fx, jadinya gx dikurang fx. Nah, kemudian gx-nya adalah x kurang 6. Gx-nya adalah 5x kurang 3 dikurang fx-nya adalah x kurang 6. Nah, karena ini pengurangan, maka yang di paling depan kita tulisnya tetap 5x kurang 3. Nah, yang di belakangnya itu dikalikan pelangi ke dalam, negatif kali x, negatif kali negatif 6, jadinya positif 6. Jadi kemudian kita kumpulkan 5x kurang x dikurang 3 ditambah 6. 5x kurang x jadinya 4x. Negatif 3 tambah 6 hasilnya 3. Nah, contoh yang kedua tentang tentukan f kurang gx.
ketika fx-nya sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1 dan gx-nya adalah x tambah 2. Nah, kemudian f kurang gx. Fx dikurang gx. Nah, jadinya fx-nya tadi x pangkat 2 tambah 2x kurang 1 dikurang x tambah 2. Jadinya negatifnya kita kalikan ke dalam. Jadinya negatif x kurang 2 itu aja yang berubah, kalau depannya tetap. Dikumpulkan lagi ya, Beb. X pangkat 2 ditambah 2x dikurang x dikurang 1 dikurang 2. Jadinya x pangkat 2 ditambah x dikurang 3. Nah, kemudian yang ada pecahannya juga, fx-nya adalah 2x kurang 1 per x tambah 7, gx-nya adalah 3x kurang 4. G kurang fx adalah gx kurang fx, jadinya gx-nya 3x kurang 4, kemudian fx-nya adalah 2x kurang 1 per x tambah 7. Kita bikin per 1 juga sama kayak tadi, kemudian samakan penyebut. Jadi yang dikalikan dengan penyebut adalah yang 3x kurang 4 gitu kan ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya kalau yang ini depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Kemudian yang satunya kita kalikan negatifnya. Maka hasilnya adalah 3x kali x, 3x pangkat 2, 3x kali 7, 21x, negatif 4 kali x, negatif 4x, negatif 4 kali 7, negatif 28. Kemudian negatif kali 2x, negatif 2x, negatif kali negatif 1 adalah 1 per x tambah 7. Kemudian dikumpulkan ya. Jadinya 3x pangkat 2 tambah 21 dikurang 4x dikurang 2x dikurang 28 ditambah 7 per x tambah 7, sehingga hasilnya adalah x pangkat 2, 3x pangkat 2, jadinya kemudian 15x, ya kan? Bener lah? 21 dikurang 6 dikurang 27 per x tambah 7. The last one ini. F kurang gx adalah nih yang pecahan juga, tapi gimana ketika yang di kanannya itu yang pakai per satunya. Nah, ini fx-nya adalah 2x tambah 5 per 4x kurang 1 dikurang x kurang 6. Nah, ini dibikinnya sama juga pakai per 1 juga. Nah, kemudian ini bedanya. Kalau yang tadi kan di kanannya dikalikannya dengan negatif doang. Nah, ini kan menyamakan penyebut. Jadi sorry. Sebentar ya. Oh, ada kesalahan ini. Jadi kita anggap aja soalnya ini 4x kurang 1 ya. Saya salah ketik dan salah hitung juga jadinya. Jadinya penyebutnya kalian ubah jadi 4x kurang 1. Nah, di sini jadi 4x kurang 1 karena penyebutnya itu 4x kurang 1 seharusnya. Nih, kita next sampai akhir dulu ya. Nah, di sini saya salah ketik di awalnya, dari awal nanti kalian yang 3x kurang 1 kalian ubah sini jadi 4x. Gimana ya ini? Nah, gitu ya. Paham aja. Nah, hitungan sampai bawahnya insyaallah benar. Nah, jadinya x kali 4x, 4x pangkat 2, x dikali negatif 1, negatif 1, negatif 6 kali 4x, negatif 24, negatif 6 kali negatif 1 adalah 6. Tuh. Nah, kemudian setelah selesai negatifnya itu dikalikan ke dalam, sayang. Nah, dikalikan ke dalam jadinya negatif 4. Di sini negatif 4x, kemudian negatif x, kemudian positif 24x, kemudian negatif 6. Kemudian hasilnya itu jadinya negatif 4x pangkat 2 tambah 27 x dikurang 1 per 4x kurang 1 ya. Ingatin, diganti jadi 4x kurang 1. Oke. Nah, sudah, sekian dulu materinya. Nanti kita lanjutkan materi selanjutnya. Wassalamualaikum. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.